Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Mawarib TV dan para pemirsa Mawarib TV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpuasa menggapai takwa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap dari kita akan menggapai derajat takwa? Apakah setiap dari kita yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan derajat takwa? Jawabannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita perhatikan ayat tersebut, maka ada kalimat la'allakum. Kalimat la'allakum inilah yang menjadi barometer tercapai atau tidaknya ketakwaan. Seandainya di dalam ayat ini dihapuskan saja la'allakum, jadi langsung saja min qablikum tattaqun, itu menjadi sebuah kepastian. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan bertakwa. Namun di sini seakan Allah akan menunjukkan bahwa di dalamnya adalah sebuah harapan. La'alla dari kalimat la'alla dan la'alla dalam kaidah bahasa Arab itu memiliki faidah taraji yang artinya adalah harapan, dan la'alla itu sendiri semoga. Maka di sini dan sebuah harapan itu tidak akan digapai kecuali dengan keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Maka dari itu Allah sudah dari ayat ini saja Allah sudah menjelaskan, Allah sudah memberikan kepada kita bahwa barang siapa yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Kemudian jangan sampai kita ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Tidak sedikit orang yang berpuasa hanya menahan rasa lapar saja, dan tidak sedikit juga orang yang bangun malam harinya kecuali hanya untuk sahur saja. Kemudian Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya takwa itu merupakan derajat yang paling tertinggi menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah itu yang paling tinggi derajatnya adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan menyikapi bulan Ramadan ini, dua angka di dalam bukunya, yakni tuntunan puasa, tarawih dan sholat Idul Fitri, beliau menjelaskan bahwasanya Ramadan ini seperti sebuah pelatihan atau yang sering kita ketahui ketika kita di sekolah dahulu, yakni pesantren kilat, yang mana di dalam pesantren kilat itu atau pelatihan tersebut ada banyak program-program yang mungkin itu ada harapan bahwasanya jika para peserta pesantren kilat jika sudah selesai dalam acara tersebut akan mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa mengamalkan dengan baik dan benar. Di sini ada beberapa upaya untuk mencapai derajat takwa. Yang pertama, meningkatkan keimanan, kemudian menegakkan sholat dan zakat, menjalankan ibadah puasa, kemudian mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian yang kelima memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita ambil saja salah satunya, yakni memperbanyak membaca Al-Quran Karim.
Mengapa memperbanyak membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Jadi kata, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi manusia, maka kita perlu kembali kepada pedoman kita. Di sini memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya itu agar hidup kita kembali sesuai pedomannya. Para ulama dahulu itu sebelum mempelajari cabang ilmu yang lain, beliau tentu pertama kali mempelajari Al-Quran, seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Syekh Nursi Badi'uz Zaman, dan lain sebagainya. Beliau sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, beliau mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Tidak luput juga kita semuanya, yakni mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, dimulai mengenal huruf hijaiyah, Iqra, dan lain sebagainya, sampai kita lancar dan bisa membaca Al-Quran dan mampu mentadaburinya. Di sini bukan hanya sekedar mengapa memperbanyak bacaan Al-Quran, yakni Al-Alam Ad-Doktor Ahmad Isa Al-Maqsarawi, beliau mengatakan dengan ibarat tentang Al-Quran yang sangat indah. Nazala Jibril bil Quran fasbaha Jibril afdalul malaikah. Yang nazala Al-Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasara sayyidul khalqi. Ja'a Al-Qur'anu ila ummati Muhammadin fasbahat khairu ummatin. Nazala Al-Qur'anu syahru Ramadan fasbaha khairu syuhurin. Nazala Al-Qur'anu fi lailatul qadr fasbahat khairu min alfi syahrin. Famada law nazala Al-Qur'anu fi qulubina, yang berarti bahwa turunnya Al-Quran, malaikat Jibril turun dengan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Khalqi, beliau menjadi panutan daripada umat manusia. Kemudian Ja'al Qur'anu ila ummati Muhammadin, ketika wahyu itu sendiri sampai kepada umat Nabi Muhammad, fasbahat khairu ummatin, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Nazal Al-Qur'an syahrul Ramadan, ketika Al-Quran itu sendiri turun di bulan Ramadan, fasbahat khairu syuhurin, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Nazal Al-Quran fi lailatul qadar, kemudian Al-Quran itu sendiri turun di malam Lailatul Qadar, fasbahat khairu min alfi syahrin, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Famada law nazala al-Qur'anu fi qulubina, maka apa yang terjadi jika Al-Quran itu bersemayam di hati kita? Insya Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita akan kembali ke pedoman kita, yakni Al-Quranul Karim, menjalankan sebagaimana akhlakun Nabi, yakni akhlakun Nabi, akhlakul Quran. Kemudian manfaat bertakwa. Jika kita sudah bisa bertakwa, artinya kita istiqomah dalam ketakwaan tersebut, ada beberapa faedah yang akan berlimpah dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup bahagia, sebagaimana yang Allah katakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka bertakwalah agar kalian itu menjadi menang, senang, dan tentram. Ditambah kemudian manfaat yang berikutnya adalah ditambah pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah langsung yang akan memberikan pengetahuan kepada kita. Kemudian manfaat berikutnya, diringankan beban hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Insya Allah jika kita
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan diringankan beban hidupnya. Bahkan bukan hanya diringankan beban hidupnya, akan tetapi dilancarkan rezekinya, dimudahkan, bahkan datang dari arah yang tidak tertentu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pemirsa Mawari TV dimanapun berada, semoga kita tergolong orang-orang yang berhasil menjalankan rangkaian-rangkaian Ramadan dan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat istiqomah bertakwa setelah melewati bulan Ramadan ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput ajal kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang berhasil menjalankan rangkaian-rangkaian bulan Ramadan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang berhasil menjalankan rangkaian Ramadan dan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat istiqomah bertakwa setelah melewati bulan Ramadan ini sampai ajal kita menjemput. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.